Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian taklim kita pada malam hari ini, masuk kepada halaman yang kesekian. Saya tidak bawa buku, saya hanya bawa syarahnya. Halaman 5. Fasal yang menjelaskan tentang mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi yujibul ghusl sittatu asya'. Salasatun tashtariku fiha rijal wan nisa. Wahya iltiqa'ul khitanaini wa inzalul mani wal mautu wa thalathatun takhtassu bihan nisa. Wahya al haidu wan nifas wal wilada. Mari kita terjemah dulu sebagaimana biasa. Fasal yang menjelaskan tentang mandi. Walladzi, dan yang yujibu, mewajibkan, al-ghuslah, mandi, ada sittah 6 asya', 6 perkara. Salasatun, 3, tashtariku fiha, bergabung padanya, bersekutu, berserikat padanya yang 3 itu, ar-rijal wan nisa, laki-laki dan perempuan. Wahia, dia yang 3 itu, al-iltiqa'ul khitanaini, iltiqa' bertemunya 2 khitan. Yang kedua, inzalul mani, inzal, keluarnya mani atau turunnya mani, keluarnya mani. Yang ketiga, wal mautu, mati. Wa thalathatun, dan 3 lagi, takhtassu, khusus. Yang 3 itu an-nisa, perempuan. Ya, dia adalah haid, nifas, dan wiladah, melahirkan. Mari kita pahami. Tentang mandi itu kapan atau bila seseorang itu wajib mandi. Kalau tidak mandi berdosa, namanya wajib mandi atau mandi yang diwajibkan. Yang menyebabkan orang itu wajib hukumnya mandi ada 6. 3, yang 3 itu laki-laki perempuan sama, namanya tashtariku, ishtirak, berhimpun, bergabung, laki-laki dan perempuan sama. Yang 3 lagi khusus untuk wanita saja. Yang pertama dulu, yaitu al-iltiqa, iltiqa bertemu, khitanaini, 2 penkhitanan. Apa maksudnya? Bertemunya 2 faraj, faraj laki-laki dan perempuan.
tiba di laki-laki namanya zakar. Hasyafatul zakar, ujung zakar, ujung kemaluan laki-laki atau kepala kemaluannya itu masuk ke dalam faraj perempuan. Jadi bukan sekedar bertemu, tapi kuncup kepalanya namanya hasyafah. Kepala zakar, kepala kamal itu masuk ke faraj perempuan. Maaf ini karena ada batilanjang, sarak batilanjang, ada basi sampiang. Agama bajaleh-jalehnya hukum. Ini kan dipakai, tidak bisa dipakai secara sindiran-sindiran, baliku-liku, belok-beloknya hukum. Nah, kepala zakar, kepala kamalu laki-laki itu namanya hasyafah. Ha, shin, fa dan ta marbuta, hasyafah. Hasyafatul zakar. Yaghib, masuk dia, hilang dia dalam kemaluan perempuan. Keluar atau tidak keluar mani. Maka wajib mandi. Jadi persoalannya bukan maninya, tapi bertemu dua kemaluan. Yang dikatakan bertemu bersua itu adalah masuknya hasyafah itu. Dalam hadis disebutkan begini. Yang pertama lah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda dari Abi Hurairah, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Wa fi riwayatin Muslim, "Wa illam yunzil." Apabila seorang laki-laki suami telah duduk di antara 4 anggota perempuan, istri, lalu dia jahada bersungguh-sungguh untuk melakukan jima. Artinya dia berjima bukan hanya bersentuhan biasa, bukan hanya bertemu biasa, tapi dia berusaha menggerak-gerakkan badan untuk memasukkan sesuatu itu. Maka ketika itu keluar atau tidak keluar mani, wajibal ghusl, wajib mandi. Menurut hadis riwayat Imam Muslim, wa illam yunzil, meskipun air mani tidak keluar, karena persoalannya bukan maninya, masuknya. Apa itu anggota perempuan yang 4? Syu'abihal arba'. Yang dikatakan suami itu anggota. Syu'abah, bagian badan. Apa itu 4 anggota? Ulama menyebutkan adalah 4 anggota itu 2 paha perempuan dan 2 betisnya, 4 anggota namanya. Paha kanan, betis kanan, paha kiri, betis kiri, namanya 4 anggota. Lalu suami sudah berada di atas 4 anggota, lalu jahadaha, dia bersungguh-sungguh untuk melakukan jima. Kemudian hilang kuncupnya, ujung kepalanya masuk. Ketika itu turun tidak turun, keluar tidak keluar mani, wajibal ghusl, wajib mandi. Ada lagi sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang itu, di mana intinya apabila telah bertemu, maksud bertemu 2 khitan, kita laki-laki, kita perempuan, yaitu bukan bertemu saja tapi masuk, wajib mandi, keluar tidak keluar. Nah,
Bagaimana atau caranya awak menerangkan kepada anak-anak kita yang muda-muda dan gadis-gadis atau kepada awak lah. Kalau di dunia pesantren diajarkan fikih dasar, wajib mandi. Cuma yang diragukan nanti kalau anak tidak di pesantren, dia sekolah di sekolah umum. Nah, bagaimana menjelaskan? Maka jadilah kewajiban bapak atau ibu menjelaskan itu. Apalagi anak itu sudah hendak kawin. Ini persoalan yang penting, karena ketika itu dia sudah ada hal-hal yang nanti akan menyebabkan dia wajib mandi. Wajib mandi. Itu yang pertama. Intinya bukan keluar maninya. Intinya iltiqa. Bertemu dua kemaluan. Laki-laki dan perempuan. Dalam suatu riwayat disebutkan begini. Dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, saya juga baca syarahnya. Di saya ada dua syarah kitab tentang kitab Al-Muwatta. Disebutkan bahwa Abu Musa Al-Asy'ari bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanyanya? Ar-rajulu yusibu ahlahu. Ada seorang laki-laki yang menggauli keluarganya, istrinya. Thumma yuksil wala yunzil. Kemudian keduanya sudah berhubungan, sudah masuk alu ke lesung, kira-kira begitu. So alu ke lesung wala yunzil, tetapi tidak keluar mani. Faqalat, berkata Aisyah istri Rasulullah, idza jawazal al-khitana, apabila telah melewati khitan laki-laki telah melewati khitan perempuan, masuk jawaza namanya, faqad wajabal ghuslu, wajib mandi. Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, la yas'alu an hadha ahadan ba'daki babada. Kalau begini saya tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun juga setelah ini, karena yang menjelaskan itu adalah istri Rasulullah. Sebab dalam kitab Sahih Tirmizi disebutkan begini, sabda Rasulullah ketika itu, Aisyah berkata, ijazawazal khitan faqad wajabal ghusl. Apabila bertemu khitan dengan khitan lain, maka wajib mandi. Fa'altuhu ana wa Rasulullah. Kami melakukan itu dengan Rasulullah, kata Aisyah, maka kami berdua mandi. Saya rasa cukup penjelasannya. Cuman kepada kita yang punya anak bujang atau anak gadis yang akan menikah, ini penting dijelaskan. Bagaimana menjelaskannya saya tidak tahu. Kenapa saya tidak tahu? Karena yang punya anak gadis, yang punya anak bujang kan kita. Hendak panggil guru ngaji, panggil ustaz ke rumah, tatar anak gadis atau anak bujang ini mau kawin, apa-apa saja kewajibannya. Penting begitu. Bukan hanya menyalang bunga, menyalang piring, menyalang karpet atau menyalang tenda yang perlu, itu perlu itu. Sangat penting. Yang pertama. Nah, kemudian setelah itu kita pahami apa yang masuk dengan iltiqaul khitanain. Yang kedua, inzalul mani, keluarnya mani. Kita sudah tahu yang dikatakan mani adalah cairan bergetah lengket bening, keluar memancar
ketika seseorang bermimpi atau berjima atau onani dan masturbasi atau terangsang dengan hal tertentu lalu keluar dia memancar pada letih mani. Kalau tidak memancar, hanya air saja keluar, itu namanya madhi. Madhi. Saya ulang lagi penjelasannya. Madhi adalah ketika orang terangsang atau bersyahwat atau indal mulabah, seorang suami istri bersenda gurau bermain-main, naik nafsu, basah kain, nah itu namanya madhi. Madhi, madhi mim dal ya, madhi, lengket ti. Qad la yash'uru bi khuruji, kadang-kadang tak terasa keluarnya karena dia bukan memancar, keluarnya tidak melelahkan dan meletihkan. Perempuan sering kejadian seperti itu, namanya madhi. Itu bukan mani. Kalau mani keluarnya memancar, tiba laki-laki jelas memancarnya, tiba perempuan nanti ketika buang hajat nampak jelas memancar. Kalau ini tidak mandi, mani keluarannya dengan jalan jima, dengan jalan mimpi, atau onani, masturbasi bagi perempuan, onani bagi laki-laki, keluar dia. Atau ketika orang terangsang, mancar dia keluar mani itu. Mani itu. Dan hukum ini yang berkaitan dengan mani ini ada sekian hal yang perlu dijelaskan, tapi sekelumit kita jelaskan nanti. Nah, ketika keluar mani, laki-laki perempuan punya mani ialah. Cuma laki-laki keluarnya jelas memancarnya dari zakarnya, perempuan tidak. Dalam hal ini sabda Nabi yang terkenal, innamal ma' minal ma', ringkas namanya ini jinas tam namanya. Jinas tam, innamal ma' minal ma', sesungguhnya air itu lantaran air. Sesungguhnya air itu lantarannya, artinya mandi itu air itu, keluar mani mandi, keluar mani air juga. Ia adanya air mandi karena adanya air mandi. Makanya mandi karena keluar mani. Kalau tidak keluar mani tidak mandi gitu. Innamal ma' minal ma'. Artinya yajibu isti'malul ma' fil badan. Wajib menggiurkan air kepada seluruh badan idza kharajal ma', apabila dia keluar mani. Itu dasar salah satu bunyi hadis. Keluar mani itu sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama, terjadi keluar mani awal pertama tanda baligh. Tanda baligh bagi seorang laki-laki adalah apabila dia mengalami mimpi. Mimpi maksudnya mimpi dia dengan lawan jenis. Dalam mimpinya itu dia berbuang badan. Ihtilam. Apabila anak bujang kita bermimpi dia, dalam mimpinya dia berhubungan badan dengan perempuan, kemudian pagi hari subuh-subuh basah kainnya, atau terasa dia keluar, ketika itu anak kita sudah balik. Ini yang agak kesulitan menjelaskannya bagi anak-anak bujang umur 11 ke atas, karena ini tanda balik itu zaman sekarang lebih cepat datangnya, baik laki-laki atau perempuan. Zaman. Nah, kebetulan ada anak bujang kita, tidak berapa orang. Apabila anak bujang itu bermimpi dia basah celananya, bukan ariang, bukan bon pesing, tapi basah lengket,
Kadang kalau pagi hari kadang-kadang sudah nampak keringnya. Itu mani. Dia bermimpi semalam ya. Wajib mandi. Sudah wajib. Ketika itu dia sudah balik. Dia sudah memikul tanggung jawab beban keagamaan. Dia sudah mukallaf. Dia sudah ditaklif. Mukallaf orang yang telah memikul beban tanggung jawab kewajiban agama. Taklif beban tanggung jawab agama. Mukallaf orang yang sudah diberi tanggung jawab sendiri. Kalau dia tidak salah, dia berdosa sendiri. Dia tidak menjalankan kewajiban syariat, dia berdosa sendiri. Kalau dia melanggar aturan atau syariat, dia berdosa sendiri. Dia berdosa sendiri. Jika dia begitu lantaran penyebabnya orang tuanya berdosa. Nah, kan? Sebelum anak balik, orang tuanya sudah membiasakan dia tidak salat, tidak berpuasa, biasa-biasa saja, tidak tutup aurat, bertelanjang gaugek saja anak gadisnya. Ketika dia balik, terbiasa itu penyebabnya orang tua. Orang tua penyebabnya, di samping anak itu sendiri berdosa. Tapi penyebab dia berdosa orang tua. Balik. Apa itu balik? Balik yang sudah sampai, balik. Dia di balia. Balia. Asal kata balik, buluh, sampai. Orang yang menyampaikan mubalik. Penyampaian tabligh. Orang yang sampai balik. Sampai buluh. Sampai apa? Sampai kepada usia di mana usia itu dia sudah memikul beban tanggung jawab sendiri, beban keagamaan. Usianya 15 dulu, lebih kurang. Tapi kalau sebelum mencapai umur 15 sudah keluar mani dia, 15 tidak 15, dia sudah balik. Mimpi dia malam hari, balik dia. Wajib mandi. Wajib mandi. Saya kecil-kecil dulu karena tidak dapat ajaran seperti itu, ya kurang paham saja. Entah kapan mulai balik, kurang paham saja. Ini kesalahan orang tua dan kita juga salah tidak menerangkan. Atau guru-guru, ya bagaimana pula guru menerangkan kalau pelajaran tidak itu. Kalau di sekolah tidak ada pelajarannya itu, barangkali jadi pesantren mengajar ini kitabnya. Tergantung gurunya menerangkan. Balik. Pertama, temani. Yang kedua, onani. Onani zaman sekarang banyak penyebab orang onani ini. Saya tidak bicarakan hukum onani, tapi dengan onani orang keluar mani. Saya tidak bicarakan hukum masturbasi. Dengan masturbasi perempuan keluar mani. Mani dia, wajib mani. Hukumnya nanti. Karena yang menyebabkan anak-anak muda kita sekarang untuk onani dan masturbasi banyak penyebabnya. Saking sangat banyaknya. Jadi kata para ahli, anak kalau sudah suka menung-menung, menyudut-nyudut, menyendiri, banyak melamun, sering tidur, banyak melihat ini, kadang-kadang sering dia sembunyikan, atau lama-lama di WC, itu sudah apa kita mulai agak lebih curiga sedikit. Onani dia, keluar mandi, wajib mandi. Tidak mau dibasuh saja. Perempuan masturbasi dia wajib mandi. Itu kedua penyebabnya. Yang pertama jima, jelas jima, keluar mandi. Yang kedua adalah onani, masturbasi. Yang kedua adalah mimpi. Yang ketiga onani. Bersenang-senang dengan tangan namanya. Yang keempat adalah karena terangsang. Ada orang yang begitu mudah terangsang. Tidak mampu. Karena saking mudah terangsang, dia sering ejakulasi yang cepat keluarnya. Tidak berhubungan badan pun, tidak mimpi pun, karena ada orang seperti itu kadang-kadang dia kalau sudah membaca, nonton, ini kan vlogger nih, nonton tayangan-tayangan, terangsang khayal keluar dia, memancar, mani. Kalau meleleh saja, mati, tidak mandi, najis. Ini laki-laki perempuan sama saja. Nah, perempuan mani iyalah.
keserupaan seorang anak dengan ibunya, dengan neneknya, dengan enteknya, eteknya, atau keluarga ibunya, itu kan antara mani. Di mana ada tasyabuh keserupaan anak dengan ibunya? Karena perempuan juga punya mani. Cuman tentu tidak samalah dengan laki-laki keluarnya, cara bentuk keluarnya. Pernah orang bertanya kepada Rasulullah SAW, tanyanya adalah setentangan itu dia. Ya Rasulullah, katanya, Ummu Sulaim, dia berkata kepada Rasulullah, katanya, imra'atun, ya Rasulullah, innallaha la yastahi binal haq. Ya Rasulullah, Allah itu kan tidak malu menjelaskan yang benar. Hal 'alal mar'ati min guslin idza hiya italamat. Rasulullah, apakah wanita itu juga wajib mandi apabila dia bermimpi? Ditanyanya ke Rasulullah, perempuan ini. Kala Rasulullah SAW, na'am, iyalah, wajib. Idza ra'atil ma', apabila dia melihat air. Apa maksudnya? Ya, talamat. Apabila perempuan bermimpi, artinya perempuan dalam mimpinya dia berjima. Dalam mimpinya dia anahatu jami', dia berjima, berhubungan badan dengan laki-laki. Siapapun laki-lakinya. Karena itu bukan direncanakan. Mimpi tidak pernah direncanakan. Dan orang tidak pernah bisa membuat rencana atau mensutradarai mimpinya. Mau kemana mimpinya dia tidak tahu. Lalu perempuan bermimpi dengan lawan jenisnya, entah siapa lawan jenisnya, jelas. Kemudian ra'atil ma', perempuan itu nanti melihat air di kainnya. Ketika dia bangun nampak kainnya basah. Itu adalah mani. Nah, apabila dia melihat kainnya basah, semalam dia bermimpi, baunya bukan bau kencing, bau pipis, bau pesing, enggak berbau, atau ada bau khas basah. Semalam dia ingat, dia bermimpi semalam bergaul dengan lawan jenis. Itu mani. Maka perempuan juga mandi. Dia semandi. Lalu tanya lagi Rasulullah dalam satu riwayat, apakah perempuan juga punya mani? Iyalah, kalau di mana ada penyerupaan. Di mana ada miripnya anak dengan ibunya, tanda ibu juga punya saham. Nah, itulah yang nutfah. Nutfah adalah pertemuan mani laki-laki dengan mani perempuan di rahim nutfah. Mana-mana yang lebih mendominir maninya, maka anak keserupaannya kepada mani yang mendominir. Misalnya si A ini bentuk ibunya atau bentuk bapaknya, tandanya kalau dia bentuk ibunya atau keluarga ibunya atau neneknya, tetek-eteknya segala macam, makanya mani ibu lebih menguasai, lebih mendominir. Mendominir itu bukan lebih banyak, tapi lebih menguasai. Kalau dia serupa dengan bapaknya, keluarga bapaknya, tandanya mani bapak lebih mendominir, menguasai. Serupa dengan orang sebelah, ini khawatir kita nih. Serupa anak dengan orang sebelah, ini apa nih? Hati-hati nih. Periksalah DNA lagi nih. Pak Haji, aku nak kaji Pak Haji nih ya. Piangkang. Mani laki-laki perempuan sama. Kemudian al-mautu, mati. Al-mautu, mati. Mati tidak beda laki-laki perempuan. Tapi bukan wajib mandi, wajib wajib mandi. Orang mati tidak wajib mandi. Bagaimana dia mandi, dia mati? Cuma orang mati wajib dimandikan. Dalam hari ini ada bab khusus. Ada bab khusus yang menjelaskan kaifiyat tata cara memandikan orang mati. Masuk kepada bab al-janais, bab masalah
penyenggarakan jenazah. Dan ini tidak kita kaji sekarang, kan ini wajib dimandikan, bukan wajib mandi. Karena orang mati tidak ada di sini, jadi bagaimana kita menyuruhnya mandi kan? Ini berserikat laki-laki dan perempuan 3 hal. Pertama adalah jima, yakni bertemu yang 2 pengkhitanan. Yang kedua inzal, keluar mani atau khurujul mani. Yang ketiga mati, laki-laki perempuan. Selesai. Kemudian yang ketiga khusus takhtassu bihan nisa. Yang 3 ini khusus dengannya, yang 3 itu an-nisa, perempuan saja. Haid, nifas, wiladah. Karena ini sudah jelas nih. Banyak dalil-dalil yang bisa kita pegang. Cuma secara umum saja kita jelaskan. Perempuan apabila dia telah berhenti daripada haidnya, masa haidnya sudah habis, tiba waktunya, wajib mandi. Kan sudah jelas itu. Kalau perempuan sudah jelas ini. Yang kedua nifas. Nifas ini apabila perempuan sudah melahirkan, kemudian sudah berhenti darahnya keluar, ketika berhenti itu wajib mandi. Dulu populer 40 hari, tapi sebenarnya 40 hari itu limitnya. Kapan saja seorang perempuan apabila dia sudah melahirkan lalu berhenti darah nifasnya, sebenar-benar berhenti, wajib mandi meskipun belum sampai 40 hari. 20 hari sudah berhenti, ya mandi, berhenti total mandi. Karena nifas itu kan darah haid yang tertunda keluar, mandi dia. Oh tunggu 40, enggak. Kapan dia berhenti? Hatta yathurna, sampai dia bersih, suci. Kalau sudah betul-betul bersih, suci. Kemudian ini ada bab khusus, masalah haid nanti ada bab khusus. Cuma laki-laki juga harus mengetahui hal-hal tentang perempuan, karena istrinya perempuan. Nah, bagi laki-laki dia juga harus mengenal hal-hal sedikit tentang haid. Sebab perempuan ketika itu sedang azan. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul, katakan mahid itu adza. Adza bukan hanya haid itu yang ada, tapi masa dia haid juga ada. Dia tidak nyaman, dia terganggu, emosionalnya juga tidak normal. Kadang-kadang tanpa diketahui oleh laki-laki, ini susah. Ini tidak akan kita pelajari sekarang masalah ini. Kemudian terakhir wiladah, terkenal nanti namanya mandi wiladah. Wiladah itu melahirkan beranak. Perempuan apa dia ada melahirkan, tersebab melahirkan itulah dia wajib mandi. Namanya wiladah. Apa wiladah? Ya melahirkanlah. Melahirkan anak. Kadang sebut juga dengan nipas. Wiladah sama dengan nipas. Karena dengan melahirkan itu rahim seorang sudah bisa bernapas lagi. Selama ini tersumbat dia bernapas, lahir anak bernapas, nipas juga namanya. Berdasarkan ini ulama-ulama terutama yang bermazhabkan Syafi'i menyatakan perempuan ada namanya mandi wiladah. Mandi lantaran melahirkan anak. Mandi lantaran melahirkan anak. Bertiga nih bagi perempuan. Menurut mazhab Syafi'i 3 nih. Yang pertama haidnya, yang kedua nipas, yang ketiga melahirkan. Jadi kalau melahirkan itu
Nipas tidak nipas dia kalau sudah melahirkan mandi. Nipas dia. Berdarah tidak berdarah dia mandi. Nah inilah dia 6 yang menyebabkan orang wajib mandi. Ada tambah lain dalam mazhab lain. Mandi ke Jumat, ada tambahan. Salah satu pendapat itu sebagian pada mazhab Hambali atau orang yang berpaham dengan mazhab Hambali, walaupun tidak semua, mandi ke Jumat wajib bagi laki-laki. Itu pendapatnya. Pendapatnya begitu. Dan ada juga pendapat lain, orang yang baru masuk Islam wajib mandi. Ini lagi pendapat. Pendapat ini nanti tentu tidak semua ulama menyetujui pendapat ini. Nah, kan? Mandi ke Jumat rata-rata jumhur ulama memahami sunat. Tapi bagi pemahaman tertentu mewajib. Masuk Islam ada yang menganggap wajib, tapi kebanyakan menganggap tidak wajib. Sunat. Itu dia seputar hal-hal yang mewajibkan mandi. Nah, berkaitan dengan ini, bagaimana kalau orang lupa mandi? Ini cabangnya nih, lupa mandi. Sudah azan belum? Tidak, tempat lain. Kalau di sini memang belum. Tempat lain. Lupa mandi. Pernah terjadi kasus ini. Imam lupa mandi zaman Umar bin Khattab nazalah. Lupa mandi wajib bisa jadi lantaran mimpi semalam. Nah, kena mandi. Hukum orang lupa tidak ada. Cuman kapan ingat dia mandi. Salat subuh yang telah dilakukannya diulang lagi. Lah jam 9 tekan nah kok mano-mano kok mangal rasul tak mandi buat pagi tu. Mana ni kadai. Tadi pagi mana tak mandi dah. Padahal dah mimpi atau berbuah badan, lupa mandi. Barangkali subuh-subuh langsung mambu ke surau mungkin. Langsung mambu ke surau, lupa mandi. Ingat, mandi ketika ingat. Jadi orang lupa ketika sadar. Salat subuhnya bagaimana? Ulang lagi. Karena salat subuhnya dilakukan tidak memenuhi syarat. Syarat sah salat kan suci daripada hadas. Maka ulang salat subuh. Setahun tak ingat, itu gila orang. Apa ini? Tiba di salat 3 itu. Salat bagi orang yang lupa ketika dia ingat. Salat bagi orang ketiduran ketika dia bangun. Ketiduran sampai jam 10 baru bangun pagi, tidak ada yang membangunkan karena lelahnya. Nah, kapan wajib salatnya? Ketika dia bangun salat subuhnya. Salat bagi orang pingsan ketika sadar. 3. Begitu pula bagi orang tidak ingat. Tidak ingat belum mandi. Kapan? Ketika dia ingat. Inilah hal-hal dalam kajian dasar yang menyebabkan orang mandi. Kalau dia tidak mandi, dia dalam keadaan tidak suci. Kapan jatuh tempo mandi ini lagi? Wajibnya mandi itu ketika sudah masuk salat. Contoh, andai seseorang keluar mani di pagi hari jam 8 keluar mani, apakah bermimpi atau berubah badan, dia belum wajib mandi. Jatuh tempo wajibnya belum, karena yang menyebabkan dia wajib belum ada. Apa tu? Salat. Waktu salat belum masuk. Tapi kalau sudah azan zuhur, masuk zuhur, dia sudah wajib mandi. Karena dia salat dan tidak sah salatnya, dia tidak mandi. Maka selama menjalankan zuhur tidak mandi, dia dalam keadaan tidak suci. Malaikat tidak mengampingi, setan mendampingi, itu masalah. Dia tidak berdosa, cuma menunda-nunda mandi. Selama itu malaikat tidak sudi dengan dia. Dia tidak suci, tidak berdosa.
Masuk subuh, masuk zuhur, mandi. Kenapa kita wajib mandi pagi? Kenapa salat subuh? Andaikan salat subuh tu jam 10 pagi, belum ada wajib mandi di jam 5 atau setengah 5 pagi. Karena kita belum akan salat. Lalu kenapa dia wajib mandi jam 4 subuh? Karena mau salat subuh. Salat subuh dia. Kira-kira begitu. Tempo jatuh wajib mandi. Karena akan salat. Sekarang ini azan isyarat. Ketika itu dia sebelum isya ini masuk, setelah maghrib dia tidak suci, berhadas besar dia. Masuk isya dia wajib mandi. Sebelum isya masuk belum wajib mandi. Belum wajib mandi. Andaikan salat isya tidak ada, hanya ada salat subuh, belum wajib dia mandi semalam. Itu makanya malam hari tidak wajib mandi. Boleh tunda sebab waktu wajibnya belum masuk. Waktu wajib belum masuk. Waktu wajib malam mandi setelah keluar mandi setelah isya subuh. Setelah isya nih, setelah isya. Lalu keluar mani, apapun penyebab keluar mani. Wajib mandi enggak? Tidur saja boleh. Boleh, ngapa apa dia boleh, tapi dia tidak suci. Dia tidak suci. Dia berhadas besar. Selama itu malaikat tidak menampingnya. Berarti kalau kita tidak ada malaikat menamping, syaitan menamping. Makanya orang kalau sudah berubah badan itu dianjurkan kalau dia tidak mandi malam hari berwuduk saja. Seperti berwuduk salat. Cuma dengan begitu dia belum suci lagi. Berwuduk untuk mengundang kembali kehadiran malaikat dan mengenyahkan, menyingkirkan syaitan. Ya andaikan sekarang jam 8 malam ini dia keluar mani, tidak mandi dia tidak masalah. Kapan dia mandi? Subuh saja tidak masalah. Kenapa dia mandi subuh? Dia akan salat subuh. Syarat sah salat. Tapi kalau dia mau salat malam, wajib mandi. Karena dia tidak boleh salat malam. Dia tidak boleh witir, tidak boleh tahajud, tidak boleh salat hajat. Maka dia wajib mandi. Dia tidak boleh salat. Dia ingin salat malam hari. Jam 1 malam dia ingin salat, wajib dia mandi. Kenapa wajib mandi? Tidak sah? Tidak sah salat. Ini seputar. Rasanya selesai kaji kita. Pelajaran kita malam ini. Kita ulang dulu sedikit menjelang. Kita ulang kajinya. Fasal walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Fasal walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Dan yang yujibu mewajibkan mandi itu ada sittatu asya, 6 perkara, 6 hal atau 6 sesuatu. Salasatun, 3, tashtariku, bersekutu, berserikat, bergabung, fiha, padanya yang 3 itu, ar-rijalu wan nisa, laki-laki dan perempuan. Dia, sedangkan dianya yang 3 itu adalah pertama al-tikaul khitanaini, bertemunya 2 penkhitanan, yaitu kemaluan laki-laki dan perempuan. Wa inzalul mani, inzal istilah yang dipakai untuk keluarnya mani. Al mautu, yang ketiga mati. Wa salasatun, dan yang 3 lagi takhtassu, khusus dengannya, nya yang 3, biha dengannya yang 3 itu nisa, wanita saja. Wahia, sedangkan dianya yang 3 itu adalah haid, nifas, wiladah. Sekian, semoga ada faedah dan manfaatnya bagi saya dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.